ini adalah sekitar 180 joule. Ada juga yang pro, yang profesional itu 360 joule maksimal, sama seperti alat yang manual. Yang manual 360 joule. Seberapa sih kuat energi 360 joule? Ya, ilustrasi nih, seandainya dokter mutar alat sampai maksimal 360 joule, ditempel itu harus ada penolong atau perawat yang pegang pundak dokter. Kenapa? Melompat dokternya. Ya, melompat dokternya. Saking kuat energi hentakannya. Dada korban bahkan bisa gosong jika 2-3 kali ditempelkan. Kebayangnya kira-kira ya? Seberapa kuat energi yang keluar itu 360 joule. Kalau 180 joule ya separuh itulah kekuatannya. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, kalau untuk anak-anak itu dia separuhnya, sekitar maksimal 90 joule. Ya, plus minus 5 atau 10% di buku panduannya ada. Nah, jadi separuhnya. Salah posisi, berbeda energi yang dikeluarkan. Paham ya di sini ya? Oke ya, ini yang dewasa. Biasa stepnya di dewasa aja ya, kecuali ada kasus kok anak-anak. Nah, nanti pemasangan ini pun berbeda. Dewasa dada kanan atas, kiri bawah. Anak-anak depan belakang. Ya. Nanti di sini ada gambarnya, teman-teman bisa lihat. Ya. Saya peragakan aja di sini ya, biar gampang. Yuk, udah paham di sini ya, secara garis besar ya. Yuk, saya akan peragakan saja. Bulu susah nih orang. Apa sih fungsi alat AED? Fungsi alat ini adalah yang pertama, dia akan mematikan energi jantung. Saya ulangi ya. Apa sih fungsi alat AED? Mematikan energi jantung. Nah, kembali ke penjelasan tadi, apa sih tujuan kita kompresi jantung korban? Yang pertama, harapannya adalah mencegah terjadinya kematian biologis. Karena ketika dikompresi darah kembali mengalir terutama ke organ otak. Paham di sini ya? Yang kedua, masih ingat tadi penjelasan saya? Tujuan kompresi yang kedua, terjadinya kejut jantung spontan. Nah, sama seperti alat AED. Kejut jantung spontan pada kompresi ya, itu kualitasnya tidak sebesar ketika dibantu dengan alat AED. Paham ya? Fungsi lainnya adalah mengembalikan kejut jantung spontan jantung korban. Jadi ketika dimatikan, di stroke mati jantungnya. Berdetak kembali. Harapannya adalah dengan di stroke jantungnya, energi jantungnya mati, seketika muncul energi spontan dari jantung korban. Ya. Paham fungsinya ya? Karena tugas dan fungsinya adalah mematikan energi jantung, maka alat ini sangat berbahaya bagi orang sekitar yang dekat dengan korban. Maka ada rule-nya. Yuk kita pahami prosesnya. Kalau nggak paham, nggak ada masalah, nggak ada resiko. Tapi kalau nggak paham, bisa muncul korban yang baru. Termasuk penolong pun bisa jadi korban. Karena sangat besar resiko mengoperasikan alat ini. Kalau nggak tahu caranya, paham ya? Kalau tahu caranya, nggak ada masalah. Oke. Kita langsung contoh ya, ini masih tersimpan pada tempatnya. Kecuali ada kasus ya, tahapannya sama, tidak ada perbedaan. Ya. Langsung tindakan aja ya. A, respon negatif, minta bantuan. Tolong lapor, ada korban dalam kondisi sadarkan diri dan kritis. Ya. Yang kedua, Pak, tolong bantu saya ambil alat AED, posisi di sana. Ya. Jadi berikan perintah pada orang yang berbeda. Jangan perintahnya dua, tapi pada satu orang. Tolong lapor, ada korban yang posisi tidak sadarkan diri dan ambil alat AED, jangan lupa obeng. Bingung ya, mana AED. Jadi perintah cukup satu, jangan pernah berikan perintah yang berbeda pada satu orang. Kenapa? Dalam kondisi emergensi panik. Ya dia akan lupa mau ngapain nih, makin bingung nih yang kita minta tolong. Jelas di sini ya, cukup satu perintah pada satu orang. Dan perintahnya singkat, padat, dan jelas. Jangan aneh-aneh, panjang lebar pakai cerita pula kan pada luar isi penutup. Jelas ya, korbannya ada minta tolong. Jelas sampai sini ya. Minta tolong, berikan perintah yang jelas dan singkat kepada orang sekitar kita. Nah, sambil menunggu bantuan datang dan alat AED datang, tindakan CPR dilakukan. Jelas ya? Misal alat AED datang. Jika yang datang adalah penolong terlatih dan dapat mengoperasikannya, kita CPR tidak berhenti, lanjut terus. Biarlah penolong kedua prepare. Paham ya?
Nah, misal nih penolong yang kedua tadi datang nggak ngerti cara mengoperasikannya, hanya kita yang orang penolong terlatih. Misalnya nih, teman-teman lain mungkin masih sulit diakses karena jauh lokasi kerjanya atau tidak di tempat. Kita yang tahu cara mengoperasikan CPR dan alat AED, maka stop CPR. Paham di sini ya? Stop CPR, kita prepare. Letakkan alat AED pada tempat yang mudah kita akses, jangan terlalu jauh. Biasanya berada di sisi sebelah kepala korban. Biasanya seperti itu ya. Kalau di sini kadang-kadang kita agak sulit. Nah, yang pertama kering ya dan bersih. Kalau berbulu dicukur, ya pertama expose dulu ya, buka baju korban, kita bersihkan, kita cukur bulu dada kalau ada, terutama di dada kanan atas ya. Kiri nggak usah abaikan saja karena kita fokus pada dada sebelah kanan atas. Kemudian yang kedua adalah kering, ya, dilap kalau basah, berkeringat dan lain sebagainya. Kemudian cara memasang pad, perhatikan di sini sudah ada gambar, kelihatan gambarnya, dada kanan atas, kiri bawah kelihatan ya, nampak di sini kiri bawah, kanan atas nampak ada gambarnya sama, di situ ada gambar juga. Kalau kita buka, sudah ada gambar di dalamnya, ya seperti ini, plus minus lebih kurang lah ya, beda bentuk dan beda. Nah, tempel, ya. Posisi cara menempelnya adalah di bawah tulang selangkah. Sini ya, serong ke arah kiri bawah. Boleh nggak saya masang agak ke atas sedikit? Nggak apa-apa. Lebih bawah lagi boleh nggak? Boleh. Ya, asal jangan pasang suka-suka. Ini yang salah. Posisinya kalau kita ada tulang selangkah. Tapi tolong perhatikan teman-teman. Bisa jadi pada pasien atau korban tertentu kita melihat ada robekan halus, lurus, lebih kurang panjangnya sekitar 1 inci, ya, bahkan 1,5 inci, bekas jahitan, lurus bekas jahitan. Nah, waspada kalau ketemu itu, posisi padnya harus berjarak lebih kurang 4 cm dari bekas robekan tadi. Atau tanya kepada keluarga atau teman-temannya, khawatirnya dia sudah terpasang pacemaker. Pacemaker adalah penstabil elektrik jantung. Biasanya pacemaker itu dipasang pada dada sebelah kiri, biasanya ya. Tapi kita nggak ngerti, mungkin dengan gangguan masalah tertentu bisa jadi dipasang di dada sebelah kanan atas, kira-kira gitu ya. Karena kalau sebelah kiri nggak ada masalah, karena jarak antara pacemaker dengan pad ini harus lebih kurang minimal 4 cm. Kalau tidak, pacemakernya rusak nanti, kena stroke. Kalau rusak, sama juga, percuma nolong korban Pak. Karena pacemaker tadi menjadi salah satu nyawanya korban, karena dia penstabil elektrik. Jadi jantung pun energinya harus stabil. Kalau nggak stabil, pasang stabilizer di dalam, itu kan namanya pacemaker tadi ya. Keren banget ya, keren ya. Ada yang mau dipasang gitu? Berat ya, kok. Keren banget, ada elektronik di dalamnya. Jadi kira-kira gitu ya, kalau perhatiin itu ya. Dan cari informasi dari keluarga atau teman-temannya. Kalau mereka nggak ngerti, nampak luka kecil seperti itu, kita bisa curiga. Maka sebaiknya digeser. Gesernya bisa agak jauh dikit, kira-kira gitu ya. Yang penting jangan terlalu jauh lah. Penting kan posisi jantung ada di sini nih, tidak jauh dari posisi jantung. Nah, bagaimana jika perempuan? Ya, tentu kita kesulitan memasang terkait dengan payudara, betul nggak? Ya selagi dari samping nggak apa-apa, nutup boleh nggak? Misalnya gitu, agak sulit masangnya nanti. Sebaiknya di posisi ini di agak bawah sedikit. Ya kan, kalau pas di puncak begini ya dia nggak terpasang. Jadi teman-teman paham. Yang mana yang kemana-mana pikiranmu, Ira. Aduh. Jangan dibayangin ya. Cerita begini bayangin itu ada urusan ini. Ya dibayangin, tapi yang sudah berkeluarga nggak apa-apa ya, gampang ya. Tapi yang belum berkeluarga jangan. Banyak ceritanya ya. Jelas di sini ya. Tapi pada waktu tertentu kadang-kadang ya kami kita ada kendala kondisional aja. Yang penting intinya posisi yang ini barangnya bisa nempel. Jadi gitu ya. Kondisional agak geser sedikit. Ya. Tapi idealnya di sini. Jelas ya. Ini posisi pemasangan satu di sini. Satu lagi perhatikan teman-teman, boleh raba rusuk paling bawah sebelah kiri, boleh diraba rusuknya masih. Oh iya. Ini rusuk layang. Masih kan, masih ini kan? Yang cowok ada yang hilang kan? Kalau hilang nanti tolong dicari rusuknya. Nah, posisi pemasangan yang sebelah kiri adalah lebih kurang 2 jari dari rusuk paling bawah. Lebih kurang ya, plus minus sebenarnya tidak ada aturan baku, cuma biar kita punya standar nyarinya nggak bingung gitu ya, nggak salah pasang kan berapa nih rusuk ya, lebih kurang 2 jari di sini.
Jadi posisinya lebih kurang, setengah ke samping, setengah ke atas. Lebih kurang begini ya. Nah, seperti cara pemasangannya. Lemak semua. Nggak ketemu ya tuh. Nah, kenapa sih harus begini masangnya? Perhatikan nih, jantung kita ada di sini. Jantung tuh kembang tujuhnya ke kiri, bawah. Paham ya? Jadi area jantung semua terkapar oleh elektrik kan. Nyentrum. Ini bifasi ya, dia nyentrum. Ya, nyentrum di area sini. Ini area strom listrik nih. Areanya. Paham ya? Seluruh area pet ini akan tersetrum listrik semua. Artinya jantung total akan ke strom elektrik. Paham ya? Kenapa posisi harus seperti ini? Jadi jangan asal pasangnya ya, sesuai dengan standarnya seperti itu. Boleh kan kalau saya geser-geser sedikit, masih boleh lah di sini, masih boleh nggak masalah. Yang penting dia masih area sekitar sini lah ya. Biar kita punya standar baku lebih kurang 2 jari di atas tulang rusuk layar. Jelas sampai di sini teman-teman? Cara pemasangan pet? Pas, ya, on, plug. Ikuti perintah. Oke, sorry. Lepas. Analyzing heart rhythm. Do not touch the Do patient. not touch the patient. Jangan nyentuh. Kenapa? Sedang membaca. Tubuh kita punya energi elektrik juga. Shock applied. Ya, Charging. misi ya. Stay clear of patient. Stay clear on patient. Mundur semua buat barikade. Deliver shock. Pegang, saling Now, bergenggaman. raise Kenapa? the Tidak arm boleh ada now. satu orang pun yang memegang tubuh korban, termasuk keluarganya, termasuk penolong. Kenapa? Energi ini. Deliver, shock, now. Oke, clear, semuanya clear. Semuanya mundur. Pastikan tidak ada tubuh korban, clear ya. Tolong sebelah sana mundur. Mundur antar jarak. Clear ya, clear, clear. 1, 2, 3. Shock delivered. Pause. Pulse abaikan. Start Start CPR. CPR. Ya, berapa lama durasinya? 2 menit. Nanti muncul perintah start CPR lagi. Jadi dari stop CPR, dari start CPR ke stop CPR 2 menit sesuai dengan standar American Heart Association. Paham ya? Jadi alat ini sudah diprogram sesuai dengan standar dari American Heart Association tentang pengoperasional alat AED. Habis ini jelas? Jadi kita bekerja semuanya dipandu oleh alat AED. Ikutin aja perintahnya. Nah, misalnya muncul stop CPR, udah berhenti. Buat barikade lagi. Biar orang mundur semuanya. Kalau mundur masuk keluarganya, mundur semua, boleh ada yang pegang. Ya, jelas di sini ya. Ikutin aja perintah apapun yang diperintah oleh alat. Nah, misal contoh case-nya sekarang mobil sudah ready nih untuk evakuasi, ya. Apa yang kita lakukan? Korban masih belum sadar, masih dengan CPR. Persiapan evakuasi aja, oke? Kita matikan alatnya, off-kan. Ya, ini tetap terpasang, tidak boleh dibuka. Yang boleh buka pen hanya dokter di rumah sakit. Ya, kita hanya boleh mencabut konektornya karena biar mudah evakuasi. Bawa alat AED-nya, evakuasi korban ke dalam mobil. Kita butuh media yang datar dan keras, artinya mobil di mana posisi korban bisa dibaringkan. Jelas ya? Oh, kakinya panjang banget, nggak muat, ditekuk. Yang penting kepala, pantatnya masuk dulu. Sisa kakinya ditekuk nggak masalah. Sudah ditekuk, kasih ganjel, ya. Terserah pakai apa. Yang penting masuk dalam mobil. Oke, di dalam kendaraan lakukan hal yang sama. Ulangi lagi. Dan ini dapat kita operasikan di perjalanan. Lakukan hal yang sama seperti tadi online. Nggak ada masalah. Yang penting padnya nggak dilepas. Karena kalau sekali pad lepas, daya rekatnya berkurang, ya. Mungkin gelnya nggak rekat lagi dan lain sebagainya. Paham sampai di sini? Ya. Kesimpulannya adalah alat ini mengantar energi elektrik sangat besar karena fungsinya mematikan energi elektrik jantung. Maka pastikan tidak boleh satu orang pun memegang tubuh korban pada saat deliver shock now, ya. Pada saat mengirimkan energi elektrik ke tubuh korban. Caranya bagaimana? Buat barikade. Kenapa barikade? Agar keluarga atau teman dekatnya tiba-tiba lompat, papa. Nah, hanya lompat kan repot urusan. Kita udah clear, kan lompat dia ke sini. Lari dari sana. Nah, ini bahaya. Maka dia jadi korban selanjutnya. Dua korban. Nah, ini yang kita inginkan. Paham ya? Artinya apa? Artinya boleh nggak dioperasikan misalnya di kolam renang? Boleh, dengan catatan antara penolong atau orang sekitar tidak kontak langsung dengan cairan dari tubuh korban. Paham ya? Jadi korban ditarik ke tempat yang agak kering sedikit lah.
masih ada genangan air sekitarnya nggak apa-apa, yang penting kita tidak kontak langsung. Kalau airnya merembes, tergenang semuanya, kita masih kontak melalui air, ini berbahaya karena ada energi elektrik yang terus. Atau berada di hamparan logam itu nggak boleh. Itu aja, pantang larangnya ada di situ. Sampai sini jelas teman-teman terkait pengoperasian alat AED? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Efek yang ditimbulkan soalnya kalau kayak tadi soalnya ada orang yang mentok itu gimana? Jatuhnya bisa berhenti, Pak. Karena fungsi alat AED adalah mematikan sementara energi elektrik jantung. Jadi kalau dipegang begini, Oh, berhenti juga jantung kita, Pak. Karena efeknya sama, karena kontak. Paham ya? Nah ini berbahaya. berarti pas apa CPR tadi kondisinya udah nggak ada apa listrik yang terus itu. Nah tadi dia jenisnya semi otomatis. Deliver shock now, baru tertekan, energi baru dikirim. Kalau tidak, posnya standby aja. Dalam proses operasi saja, tapi tidak ada energi yang dihantarkan. Nah, jenis yang full otomatis prinsip sama juga. Cuma yang ini ditekan manual, yang full otomatis nggak perlu ditekan, dia ngirim langsung otomatis, cuma muncul perintah. Deliver shock now, stay clear, muncul perintah berulang-ulang, ya. Sudah, karena itu peringatan ya. Nah, baru biasanya petugas mundur, karena udah tahu perintahnya kan, dia mundur aja, kan nggak perlu apa-apain, diem aja dah, kirim sendiri. Tapi itu biasanya jarang dijual di pasar. Rata-rata semi otomatis seperti ini, ini semi otomatis, ada tombol ya, yang full nggak ada tombol. Oke, sampai sini jelas tentang operasional alat AED? Jelas ya, simpel ya? Jelas. Sangat mudah sekali mengoperasikannya, tidak sulit. Yang asal tahu pantang larangnya. Tambahan sedikit untuk anak-anak seperti apa cara masangnya. Yang dewasa, yang kanan atas dipasang di samping, di atas, kanan pasang di depan. Nah, satu lagi di punggung, berlawanan ya posisinya. Ini berlawanan ya. Sorry. Kabelnya ke atas semuanya, berlawanan. Depan belakang. Jelas ya sini ya. Kalau anak-anak begini cara masangnya. Tempel di belakang, ya pas di punggung. Ini tulang belikat. Ini tulang belikat, di atas dua tulang belikat ya. Tengah-tengahnya di punggung. Ini di pas di dada. Jantung gara-gara posisi di sini. Nah, sini posisinya depan belakang di anak-anak begini cara masangnya. Nanti padnya ini pasang posisinya di C. Baru powernya dihidupin ya. Jadi kontrolnya dulu ya, digeser dulu ya, baru tekan powernya. Paham di sini ya teman-teman? Makanya kita stempelnya di dewasa aja dulu, biar lebih familiar ya. Karena banyak orang pasti risiko orang dewasa. Sampai sini jelas perbedaan antara anak-anak sama orang dewasanya. Silakan, ada pertanyaan tentang hal ini? Ya. Apa resiko misalnya padnya tuh kurang pas posisinya Pak? Kayak kan harusnya Geser dikit gitu, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Kembali ke tadi penjelasannya ya. Contoh posisi padnya seharusnya kan di sini, Ya. agak ke atas dikit boleh nggak? Nggak apa-apa. Asalnya pasang di pundak sini, ini kejauhan. Oh iya. Itu aja sih ya. Pak, ada spesifikasi untuk umur nggak sih itu? Nggak ada. Jadi anak-anak anak dewasa aja. Dewasa itu artinya mulai dari usia puber 12 tahun di Indonesia, 12 tahun ke atas sampai setua-tuanya lah. Setua-tuanya berapa ya? Sampai orang tua lah. Ya, nggak ada Bawahnya dari 12 sampai usia puber. Kategori anak-anak kan usia puber 1 tahun sampai usia puber. Tapi karena ini berlaku bayi juga ya, mulai dari usia bayi sampai usia puber. oh satu tahun masih bisa pakai yang mana? Bisa. Beli ya. Hah? Beli banget. Tapi kira-kira Pak, Teman-teman. tapi kira-kira ada efek nggak kalau ibaratnya si korban ini dia punya penderitaan kayak gejala penyakit dalam gitu? Nggak ada. Nggak- Ini fungsinya nggak ngaruh. hanya nyetrum jantung aja. Ngetes jantung. Nyetrum jantung tok. Ya. Organ lain terdampak nggak? Kan dia hanya elektrik aja. Kayak kesetrum, pernah kesetrum nggak? Ya. Gimana rasanya? Agak Nyeri sedap. dikit. Tegak rambutnya enggak. Seperti itu ya, kesetrum. Cuma nih energinya kan dia terukur. Cuma resikonya bisa nyetrum ke jantung. Karena memang fokusnya adalah energi di jantung. Habis ini jelas teman-teman ya terkait ID. Ada lagi pertanyaan tentang ID? Simple ya, sangat mudah mengoperasikannya, tapi harus kenal dengan alat, kena resiko.